Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ainda Lihawa SPD, guru IPA di SMP Negeri 2 Gentumaraya, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Sahabat, pembelajaran saat ini adalah pembelajaran yang memerdekakan anak. Dalam memerdekakan anak, guru sejatinya menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak dan memenuhi segala kebutuhan belajar anak. Salah satu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar anak dan menuntut segala kekuatan kodrat anak adalah pembelajaran berdiferensiasi. Selain pembelajaran berdiferensiasi, guru juga harus mampu memperhatikan kondisi sosial emosional murid dalam pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional berbasis lingkungan dan digital pada mata pelajaran IPA materi pencemaran tanah. Bapak Ibu guru hebat, saat saya memperhatikan murid-murid saya dalam proses pembelajaran, kurang bersemangat dan termotivasi, serta terkesan mereka terpaksa mengikuti pembelajaran di kelas yang hanya memiliki satu sumber, yaitu buku paket. Melihat situasi dan kondisi murid saya harus bertindak cepat dalam memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang tantangan yang saya hadapi dalam mengatasi hal ini adalah saya harus mampu memetakan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, serta saya harus mampu memperhatikan kondisi sosial dan emosional murid saya. Guru harus mampu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan memodifikasi metode, media, dan strategi yang disesuaikan dengan kodrat murid saat ini, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman murid. Dalam mengatasi tantangan ini, saya harus menyusun sebuah instrumen asesmen di mana asesmen yang saya gunakan adalah asesmen diagnostik. Asesmen yang diberikan kepada murid selanjutnya saya analisis untuk mengetahui kesiapan belajar murid dan gaya belajar murid. Berdasarkan dari hasil analisis asesmen diagnosis, saya mendapatkan bahwa pemetaan murid berdasarkan minat dan gaya belajar murid saya adalah di mana gaya belajar murid saya yaitu audio, visual, dan kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pengelolaan diri murid, biasanya di awal saya menyuruh murid untuk berdoa sebelum belajar, merapikan tempat duduk dan meja, serta mengecek kehadiran murid. Selanjutnya, untuk indikator kesadaran diri murid yang saya lakukan dengan mengetahui kondisi awal murid saya sebelum pembelajaran. Saya mengarahkan murid menempelkan nama pada roda emosi sesuai dengan keadaan emosi mereka. Untuk menenangkan pikiran dan emosi murid, saya mengajak murid untuk melakukan kesadaran penuh dengan teknik stop. Tujuannya adalah saya ingin murid lebih fokus pada pembelajaran. Dengan teknik stop. Pembelajaran berdiferensiasi konten, saya menampilkan video pembelajaran melalui YouTube untuk merangsang berpikir kritis murid dan memberikan pertanyaan pemantik berdasarkan video tersebut. Selanjutnya, saya membagi murid dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar audio, visual, dan kinestetik dan membagikan LKPD. Dalam diferensiasi proses, murid dengan gaya belajar auditori mengamati video pencemaran tanah melalui aplikasi YouTube yang dulunya saya telah sematkan dalam LKPD. Murid dengan gaya belajar visual mengamati pencemaran tanah dengan diajak keluar kelas untuk melihat kondisi tanah di dekat pembuangan air sampah yang di sekitar lingkungan sekolah dan mendokumentasikannya. Sementara murid dengan gaya belajar kinestetik mempraktikkan terjadinya pencemaran tanah dengan media sederhana yang tersedia di lingkungan dan juga limbah-limbah organik yang tersedia di lingkungan yang kita tuangkan pada media tanah yang belum tercemar. Pada diferensiasi produk, selanjutnya saya membimbing murid untuk mengerjakan dan menyelesaikan LKPD secara berkelompok
yang disesuaikan dengan gaya belajar murid untuk meningkatkan kesadaran sosial murid, di antaranya yang pertama, gaya belajar auditori, menyelesaikan tugas tentang pengertian pencemaran. Gaya belajar visual, menyelesaikan tugas pencemaran tanah dengan aplikasi Canva Mindmap yang murid telah kuasai dengan menyisipkan gambar yang telah mereka dokumentasikan. Gaya belajar kinestetik, menyelesaikan tugas pencemaran tanah dengan membuat T-chart atau Mindmap yang di aplikasi Google Jamboard yang telah disediakan. Dalam proses pendampingan kelompok, porsi pendampingan masing-masing kelompok sama. Selanjutnya, untuk meningkatkan keterampilan berelasi, saya mempersilakan murid saya untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD mereka sesuai dengan yang mereka buat menggunakan digital. Pada akhir pembelajaran, saya menyuruh murid memberikan refleksinya dengan menuliskannya pada aplikasi Padlet yang linknya telah saya kirimkan pada WhatsApp grup kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kami saling berkolaborasi dan banyak menggunakan aplikasi